Oke, saya lanjutkan ke titik-titik yang lebih detail ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini kita akan membahas beberapa titik atau jalur tiupan dengan alat iTera Care ini secara basic untuk bisa mencegah atau meringankan atau bahkan menyembuhkan kondisi-kondisi badan, kondisi-kondisi yang secara medikal yang ada di tubuh. Ya, contoh psoriasis ini adalah kulit. Ya, ini masalahnya kulit, ini ada peradangan ya pada kulit yang ditandai dengan biasa ruam merah, ya kulitnya kering, terus tebal, bersisik dan sangat mudah terkelupas. Ini psoriasis. Nah, kayap ini adalah cacar ular. Secara umum di Indonesia kita sebut adalah cacar ular. Urtikaria ini lebih ke kulitnya gampang melepuh, urtikaria. Vitiligo. Vitiligo itu adalah penyakit menyebabkan hilangnya warna kulit ya di dalam dalam bentuk bercak-bercak. Jadi sel-sel pigmen itu mati atau berhenti berfungsi. Jadi ini vitiligo istilahnya. Eczema ini adalah eksim ya, artinya gangguan kulit yang kronik ini. Kalau eczema ini kronik, jadi tersentuh apa aja sedikit, mungkin dia tersentuh cairan sabun sedikit dia sudah melepuh, sakit, nggak bisa kering, gatel, ya itu bercampur aduk, itu penyakit kulit yang sangat akut ya kalau eksim ini. Oke, ini adalah titik-titik yang sangat basic ya. Jadi di titik-titik di belakang punggung kita ini ditiupkan ya, fungsinya adalah untuk bisa memperbaiki keluhan atau kondisi tubuh yang seperti ada di layar ini. Jadi ada 5 kondisi. Nah, ditiup dari tulang belakang di atas leher ya. Dari sini pertengahannya ada 3 garis, kita tiup 2-3 menit di tiap garis itu. Ada yang tengah, ada di bawah telinga kanan, ada di bawah telinga kiri. Ini tiup ke bawah semua arahnya. Tiup ke arah semua ke bawah. Terus di sini Anda Bapak bisa lihat tiup ke kiri kanan dari bawah di bawah punggung ini sampai ke pertengahan punggung. Nah, ini cukup 2-3 menit juga di area ini ya, untuk memanaskan aja. Kalau memang tahan 3-5 menit sesuai dengan kehangatan yang ditimbulkan dari alat iTera ini. Jadi jaraknya berapa jauh, panasnya gimana? Kalau terlalu dekat ya pasti panas, sangat panas bahkan. Jadi idealnya karena alat ini bisa menembus sampai 20-30 cm ke dalam tubuh kita dan masuk ke sumsum tulang kita, hangatnya itu dianjurkan ke tubuh yang ditiup itu adalah kita tanyakan apakah panas atau hangat atau enak gitu di badan kita. Kalau dia bilang enak, itu adalah jarak yang ideal. Jadi tiap tubuh kita ini berbeda ya. Kadang yang suka agak dekat, ada yang suka panas sekali, ada yang mungkin dia merasa nyaman, tapi saya sarankan nyaman aja. Karena alat ini kalau ditiup dengan kecepatan penuh, dengan yang paling panas, itu panas sekali. Oke, makanya harus ada gerakan memutar. Kalau di satu titik terus, ya orang tahan nggak masalah. Tapi kalau tidak tahan, oh ini bisa melepuh, bisa kayak burn ya, luka terbakar, ini bahaya juga. Jadi ada tiupannya itu adalah yang arah-arah melingkar seperti ini, ada yang tarik garis lurus, tapi tidak di titik satu terus, diem di situ aja. Kalau tahan oke, tapi boleh juga diputer ya, jadi merasa nyaman di badan. Itu adalah jarak yang sesuai dengan kondisi orang yang kita tiup, karena ini di punggung tidak bisa kita tiup sendiri, harus Anda minta bantuan dari saudara atau siapa ya. Oke, nah di titik yang tebal ini Bapak Ibu bisa lihat di tengah lingkaran ini, yang di tengah punggung, di belakang punggung ini agak tebal ini urusannya. Jadi di sini agak difokuskan 5-10 menit ditiup di sini. Arahnya berputar jarum jam arah berlawanan, bisa lihat tiupannya ini. Nah, karena tebal ini difokuskan di sini ya. Oke, sangat nyaman di badan, itu yang penting. Tiupan ini jangan panas, jangan terlalu dingin juga. Kalau terlalu dingin, terlalu jauh, berarti tidak efek, cuma angin doang. Jadi di badan itu harus benar-benar terasa enak dan ada berasa di tubuh kita. Oke. Nah, kemudian saya akan diskusi lagi untuk mata, kesehatan mata. Aturan pertama untuk treatment atau terapi di daerah mata, pertama tidak boleh pakai lensa kontak atau soft lens. Ini paling penting ya Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Karena menimbulkan hangat ini, soft lens itu tipis, ya jatuh plastik, kalau sampai dia meleleh, ini bahaya sekali. Jadi tetap harus ingat buka soft lens ya, dan dengan terapi mata tertutup. Jaraknya senyaman aja ya, yang medium aja. Kalau tahan panas ya panas, silakan. Speednya bebas kita adjust sendiri. Tapi kalau untuk mata ini medium aja cukup. Medium aja speednya cukup. Jadi memutar juga kalau ditiup diemin gitu ya mata kita nanti kepanasan, nggak bagus juga. Jadi harus ada memutar arah jarum berlawanan jarum jam. Seperti gambar ya, seperti yang ada show di screen kita ini. Mata kering, katarak ya,
Terus ini glukoma. Glukoma ini kondisi mata yang dapat menyebabkan kebutaan ya. Ini hati-hati, ini sangat sangat bahaya ini. Terus apa istilahnya masalah penglihatan ya. Ini mata. Jadi kesehatan mata itu kita tiupkan di titik ini dan di bawah dada, di pertengahan badan, di atas pusar ya. Di sebelah kirinya kita putar, di sebelah kanan kita putar juga. Nah, ini adalah titik untuk mata ya, katarak, mata kering, glukoma, dan masalah penglihatan mata. Oke. Kemudian nah ini rematik. Rematik ini biasa sih masalah sendi ya. Nah, kalau rematik biasa aja ya kita pegel linu pegel gitu, itu rematik yang kadang mungkin karena belum terlalu parah ya. Kalau yang rematik artritis ini sudah ada peradangan ya. Kalau yang ada artritisnya nih, ini yang bahaya, ini sakit sekali. Dia peradangan sendi ini akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang ya jaringan sendi. Biasanya ini bengkak, nyeri sendi sampai sendinya terasa kaku sekali ini. Oke, satu lagi ini gout. Gout ini apa ya? Nyeri parah, kemerahan atau nyeri di sendi. Terlalu banyak asam urat yang mengkristal ini dan menumpuk pada sendi-sendi. Jadi urusan masalah asam urat itu sangat common di Indonesia. Baik di tangannya sakit sekali, bengkak, kakinya bengkak, mau jalan aja susah. Saya baru ada testimoni hari ini dari teman, nanti saya akan share di grup, saya akan capture testimoninya seperti apa. Dia bilang pertama dia memakai alat ini, ya, karena orang tuanya ada asam urat di kaki, jalan aja sakit banget, susah. Oke, jadi dia pertama itu waktu alat dimasuk ke Indonesia pertama kali, dia salah satu orang yang beli sama saya. Saya bilang ini bagus untuk kita, kalau ada gejala ini saya jelaskan seperti ini, hari ini kita jelaskan ke teman-teman. Nah, ketika itu mungkin dia masih nggak percaya, dia cuma ini ya udahlah lu jualan, ya gue bantu deh beliin satu. Beberapa hari lalu dia bawa alat ini karena papanya merasa kakinya sakit ya, karena udah tua juga 70-an tahun, asam urat, sakit bengkak, susah banget jalan. Dia bawa alat ini ke rumah dia, ya, ke rumah orang tuanya. Dia blow 15-20 menit. Langsung bapaknya berdiri jalan dan dia pesan lagi dua unit sama saya. Luar biasa, amazing sekali alat ini, ada testimoninya. Oke, dan dia sendiri juga ada asam urat. Oke, dia belum kaki ini, biasa dia pakai sepatu jalan, udah pakai sepatu bagus, yang sport, yang mahal juga, jalan, itu kakinya masih sakit. Ya, nginjek aja masih sakit berasa. Dia terapi berapa kali, sekarang dia bilang, luar biasa, itu koyok saya buang semua, saya setiap hari sekarang cuma blow pakai alat Aitera ini. Luar biasa testimoninya. Jadi memang benar-benar ada manfaat ya. Oke, ini keluhan-keluhan masalah asam urat di sendi-sendi kita ini bisa tetap lihat. Ini ada titik basic ya, yang kayak bilang tadi, titik basic ini 3 garis di belakang punggung sampai ke bawah ke bokong ini, maaf. Terus di kiri kanan sampai ke tengah punggung, dan garis tebal ini memutar. Nah, ini adalah sebenarnya tiupan basic di tubuh kita. Oke, terus di tempat yang sakit. Biasa kalau asam urat sakitnya di mana? Di pergelangan tangan, tiup di tangan kiri, tangan kanan, di lutut ya, pembatasan lutut di belakang ya. Sampai ke tapak kaki ini ditiup semua ya, sampai senyaman-nyamannya lah. Sekali terapi kalau untuk yang asam urat ini 15 menit 20 menit ya, udah istirahatlah, minum air hangat ya. Nanti kalau mau siang atau malamnya lagi teruskan lagi boleh, silakan. Oke, jadi satu hari 2-3 kali nggak masalah. Jadi tetap ikut titik-titik yang dengan keluhan yang seperti yang saya tunjukkan di sini, yang saya jelasin di sini, rheumatic arthritis dan gout. Oke, kemudian rinitis. Rinitis ini biasa adalah gangguan di hidung, tenggorokan ya. Ini rinitis ini lebih ke ya, ini peradangan di atau iritasi di lapisan hidung ya ini ya. Ya biasa ini suka apa ini? Gejalanya ya pilek ya, hidung tersumbat dan bersih-bersih. Nah, ini adalah kondisi yang sangat kita takuti saat ini. Kalau dulu sebelum ada COVID no problem ya. Nah, sekarang sudah ada COVID, begitu ada gejala ini aja sudah panik satu keluarga ini. Bahkan teman-teman semua ikut panik. Faringitis ini apa? Faringitis ini di radang tenggorokan ya. Tonsilitis ini adalah radang amandel. Ini disebabkan oleh infeksi biasa. Bisa virus, bisa bakteri. Oke. Selesmania, pilek lah, pilek batuk ya. Nah, ini adalah titik-titik yang ini yang sekarang kondisi yang sangat kita takuti. Kalau memang ada gejala-gejala seperti ini, segera pakai alat ini, tiup. Tadi ini basicnya tetap sama. Bapak Ibu bisa lihat ya, 3 garis di belakang ini, kiri kanan sampai pertengahan yang di tengah punggung kita ini, tiup di sini, bahu kiri dan bahu kanan kuncinya. Ya, di sini kita titik ini, tiup di sini. Nah, ada satu titik di sini, ya, titik yang di Bapak lihat ya, di tengah ini yang di sini, ini sangat bagus di titik ini untuk batuk dan
selesma dan radang tenggorokan di daerah sini nih, tengah titik di sini. Mungkin sebentar ya, saya saya nggak bisa. Oke, ini di sini titik di antara bahu ini tengah tulang-tulang sini ya. Kalau bisa lihat kamera saya di sini, ya itu sangat bagus untuk efektivitasnya batuk, pilek dan sakit tenggorokan. Jadi ini segera tiupkan ini. Kalau kita keluar rumah, ya kita habis meeting sama orang, ya di saat kondisi seperti ini, pulang mandi, minum air hangat, ya kita tiupkan alat ini di mulut kita, di hidung kita. Mau pakai speed kencang apa silakan aja, karena ini sangat efektif, ya bintang 4 untuk membunuh virus. Alat ini, memang belum terbukti secara klinisnya ini bisa menyembuhkan orang yang COVID, tapi sangat bagus untuk pencegahan COVID, ya, karena dia membunuh virus. Gelombang ini juga bagus untuk tumor. Itu nanti kita share di PowerPoint kita, itu ada sangat jelas sekali di sana. Oke. Kemudian saya akan bahas tentang darah tinggi. Darah tinggi ini banyak sekali orang di Indonesia, ya. Jantung, darah tinggi, ya. Infarksi miokardium. Infarksi miokardium ini cukup ini ya. Istilahnya di badan kita ini penyakit pada pembuluh darah utama jantung. Jadi ini disebabkan oleh penumpukan plak, ya. Terus membatasi aliran darah kita ke jantung. Jadi ini istilahnya jantung tersumbat, ya. Benar ya kalau di sini kita bahasa gaulnya itu jantung tersumbat. Oke. Nah, kalau yang infarksi cerebrum ini udah serangan jantung. Oke, gumpalan darah menghalangi aliran darah kita ke jantung. Ini udah kondisi medis nih, keadaan darurat medis. Tanpa darah ini jaringan di tubuh jantung kita itu kehilangan oksigen. Jadi itu heart attack lah kalau di sini. Hemiplegia ini lebih ke maaf. Infarksi cerebrum ini lebih ke stroke ya. Maaf tadi ini stroke. Jadi biasa jaringan itu aliran darah dari ke otak itu terhambat. Jadi itu merusak jaringan otak. Ya, ini cerebrum ini stroke istilahnya. Maaf tadi saya ada kesalahan. Jaringan otak kita itu tidak cukup oksigen, jadi mengakibatkan stroke. Jadi terus hemiplegia ini istilahnya kelumpuhan yang terjadi pada salah satu sisi tubuh, ya, itu akibat kerusakan pada salah satu sisi sistem syaraf kita lah. Ya, ini ada gangguan di sistem syaraf kita, ini mengakibatkan kerusakan pada otak atau saraf tulang belakang kita. Ini hemiplegia ini juga sangat fatal ini urusannya. Oke, apa yang kita tiupkan, daerah mana yang akan kita tiupkan dengan ada kondisi gejala atau gangguan di tubuh yang seperti 5 poin di sini adalah di sini. Tetap ada basic tiupan. Basic tiupan tadi titik 3 garis ke bawah, kiri kanan, ada gerakan memutar di punggung, ini agak lama di sini, dari atas tangan sampai ke ujung jari semua, kiri kanan tiup semua, tiup. Nah, untuk terapi seperti ini mungkin setengah jam, kalau bisa 30 sampai 40 menit. Jadi karena ini plak-plak tadi saya bilang, alat ini menggunakan gelombang tera yang cocok dengan sel tubuh manusia. Itulah gelombang terahat. Jadi dia bisa memperbaiki sel-sel otot kita, termasuk ada penjumbatan di sel-sel kita, karena hangatnya ini bisa masuk sampai bukan cuma ke sel, sampai ke tulang sumsum kita juga masuk hangatnya. Jadi ini akan membuat plak-plak yang ada tersumbat di jantung, ya, ini akan dilancarkan, kayak lemak atau di dalam plak-plak itu akan dibuat cair oleh panasnya alat ini. Hangatnya ya, kalau panas sangat panas sekali, kita bilang hangatnya alat ini bisa sampai menembus sel-sel kita. Nah, pantangan untuk orang yang sudah penyakit jantung koroner itu adalah kalau orang sudah pasang baterai, ada ya istilahnya, saya kalau bahasa kedokterannya saya lupa tapi kan ada orang yang sudah pasang baterai di jantungnya itu, sampai kalau dia ke bandara mau cek badannya aja tuh nggak boleh, ya kan, dia harus ada keluarin surat dokter bahwasanya dia udah pasang alat di jantung, dia harus dari samping. Nah, itu tidak boleh ditiup di area tersebut, tapi tiup di badan lain, ya, tangan, kaki itu boleh. Tapi di alat yang ada implan di dalam itu tidak boleh, ya, tidak boleh langsung di blow di daerah tersebut. Oke. Nah, ini sampai tiupan dari ujung tangan sampai ke kaki semua ini ditiup, sampai bahkan bawah punggung tiup semua sampai ke bawah kaki, tapak kaki, bahkan di betis juga ditiup. Jadi untuk gangguan seperti ini adalah titik-titik tiupannya, arah tiupan unit Aitera kita ini. Ya, ini akan memberikan efek yang luar biasa, terutama apalagi ada penyakit jantung ya, apalagi udah penyumbatan, ada gejala stroke, ya. Tapi kalau misalnya stroke-nya sudah pecah pembuluh darah, ya kita nggak mungkin alat ini bisa bikin pembuluh darah baru, itu nggak bisa.
Tapi kalau yang punya ada gejala stroke yang belum sampai atau sudah pernah terkena stroke, tapi tidak ada pembuluh darahnya pecah, ya itu sangat bagus, sangat efektif sekali alat ini. Oke. Kemudian saya masuk ke berikutnya adalah artritis lutut. Ya, apa sih ini artritis lutut ini? Ini penipisan tulang rawan di persendian lutut, ya, karena cedera atau memang sudah aus atau usang. Ini maksudnya usang, maaf, penuaan ya, terjadi karena umur, faktor umur. Efusi sendi ini adalah pembengkakan pada sendi lutut. Oke, cedera pada ligamen atau di tulang rawan. Oke, kecederaan meniskus ini adalah biasa kecederaan karena olahraga. Jadi mungkin ada kita yang kecil suka main-main ya. Kalau sekarang anak kecil kan jarang main seperti kita dulu. Ya, sekarang cumanya mainnya gadget. Kalau kita umuran saya ini, wah, kecil itu di mana-mana aja sampai mau main itu nggak bisa diem, main terus kan cedera lah, terkilir lah, ada yang nggak bener lah. Terus kan dulu mungkin karena masih kecil itu gampang sekali recovery. Ya, tapi kita nggak tahu efek jangka panjangnya ternyata, aduh, sampai seumur sekarang ini masih sakit, suka ada gangguan nggak enak di kecederaan itu. Nah, ini istilahnya adalah kecederaan meniskus atau olahraga lah, yang masa kecilnya sampai sekarang itu ada kecederaan seperti itu. Nah, hiperplasia tulangnya adalah kayak kelainan genetik ya. Ini kepadatan tulangnya rendah ini. Oke, terus ada sinovitis. Sinovitis ini kondisi di mana membran sinovial, yaitu bagian yang melumasi sendi itu timbul peradangan. Jadi di antara ini persendian ya. Ini kan ada oilnya ini, ya, ada oilnya ini, ada minyaknya nih, lutut apa segala macam itu, apanya dia sudah istilahnya tidak apalagi ada peradangan di sana, jadi ada kayak bengkak. Jadi tiupnya itu di depan ya, bukan di belakang. Tadi kan kebanyakan di belakang, ini sekarang tiupnya di depan. Tiup di depan ini Bapak Ibu bisa lihat, tetap di garis tengah. Ya, seperti di belakang, tengah, kiri, kanan, ya. Terus di bagian tengah dada kita, di bawah dada ini, kiri, kanan, oke, di lutut. Ini ditiup di sini, oke. Nah, ini tiupannya itu bukan di punggung, tapi di depan badan kita. Oke, selanjutnya, nah ini adalah yang paling sering kita alami juga, spondylosis cervix. Ya, ini kerusakan tulang rusuk leher dan bantalannya, sehingga itu menekan syaraf. Oke, tulang belakang dan menyebabkan itu rasa nyeri di leher, di bahu, di kepala. Ini adalah spondylosis cervix. Oke, Dawegesham ini hampir sama juga dengan bahu beku ya. Bahu beku ini ya, mau angkat tangannya susah. Kalau kita kadang angkat tangan cuma bisa setengah, nggak bisa lurus, ya, nggak bisa gimana gitu. Tapi tetap sampai setengah aja udah nggak bisa angkat. Itu adalah bahu beku. Oke, nah tiupannya ini tetap di 3 garis tengah ini. Anda bisa lihat tarikan ini, garis ini agak tebal. Ya, berarti fokus di sini lebih kurang 5 menit, 3-5 menit di titik 3 garis ini, tengah, kiri dan kanan. Nah, di bagian punggung ini difokuskan di sini, ada punggung kiri, punggung tengah, punggung kanan, dan di bawah punggung tengah ini juga ditiup di sini. Ya, di sini sangat efektif untuk orang yang punya keluhan spondylosis cervix, Dawegesham dan bahu beku. Di sini adalah titik-titik yang sangat-sangat efektif. Saya juga ngalami sendiri karena kadang terlalu lelah duduk, ya, nyetir jauh, balik ke rumah, aduh capek sekali ya badannya. Saya panggil istri saya untuk tolong, saya setelah mandi, saya minum air hangat, saya tiupkan di sini. 5 menit, 10 menit saya udah tidur, sampai besok pagi nggak akan kayak very quality sleep lah. Kualitas tidur yang sangat-sangat baik kalau kita ditiup di bagian ini. Nanti ada titik-titik yang khusus orang insomnia lagi. Ini kan saya akan lanjutkan kemudian ya. Nah, untuk ini, untuk keluhan orang yang punya spondylopati lumbar. Spondylopati lumbar ini lebih ke proses penuaan ya, degenerasi tulang belakang. Oke. Kolumitis belakang ini lebih ke kondisi di mana tulang belakang itu ada kayak special case. Ya, dia itu melengkung. Jadi kayak huruf C atau huruf S. Nah, ini kondisi tulang yang memang mungkin bawaan dari lahir ya. Oke, kemudian adalah sciatica. Sciatica ini adalah tonjolan tulang di belakang, yaitu menekan saraf, sakit dan punggung bagian bawah ke kiri kanan kaki itu sampai sakitnya sampai ke sana. Jadi ada istilahnya ada tonjolan tulang di belakang ini yang menekan syaraf tulang belakang kita. Jadi titik itu sangat mengganggu saraf tubuh kita. Nekrosis kepala femoral ini lebih ke istilahnya kondisi matinya jaringan tulang ya, karena kekurangan pasokan darah.
tetap 3 garis yang kita tiup, tengah, kiri, dan kanan. Oke, kita pusatkan di bagian punggung atas, punggung tengah, dan punggung bawah. Jadi bokong ini juga kita tiup, ya. Jadi 3 titik ini fokus di tiupan di titik-titik ini. Oke. Kemudian adalah untuk kecantikan. Nah, kecantikan kita ini untuk skin, ya, istilahnya punya efektif itu nilai kuantumnya bintang 3. Secara pemakaian rutin akan menimbulkan efek, akan ada kelihatan hasil. Karena tidak instan ya, karena kulit yang ini ya, karena yang di kulit wajah khususnya, kan banyak kulit-kulit yang kita tiap hari mungkin keluar kemarin kena debu, kena panas, ini kan banyak sel-sel wajah kita yang rusak atau mati. Oke. Terus yang kita perlukan di sini adalah mungkin ada satu alat yang bisa jepit di depan, tiup langsung ke muka kita mau tarik kemana, atas, ke wajah kiri kanan. Jadi ini yang menarik ke atas ya. Jadi ini mau bikin tirus juga tariknya begini Pak, Bapak Ibu. Wah, jadi kita nanti mungkin 3 bulan sampai 6 bulan tiap kali kita rutin. Nah, kita mungkin bisa tampak lebih mudah. Kerutan-kerutan di wajah kita itu bisa hilang. Jadi pemakaiannya harus rutin. Saya tidak bilang efektivitasnya itu langsung instan ya. Itu mukjizat ya. Besok saya mau jadi artis apa, tiup barang ini pakai alat iTera langsung bisa jadi seperti itu, tidak mungkin. Tapi penggunaan rutin ya, dan dalam jangka waktu yang tertentu akan menimbulkan hasil yang efektif. Oke. Nah, kemudian ini ada yang tadi ya, kita lihat di testimoni ada yang Bell palsy. Nah, ini ada sakit gigi. Sakit gigi, terus ini ada namanya neuritis muka. Ini rasa nyeri kronis di salah satu sisi wajah kita ini. Dan paling sering terjadi itu bagian bawah dan di rahang. Oke. Nah, kalau Bell palsy ini lebih ke ini ya. Dia bukan stroke. Bell palsy ini bukan stroke. Bell palsy ini adalah kram syaraf kita kram gitu. Jadi menimbulkan mukanya kayak miring sebelah, tapi itu bisa disembuhkan. Mungkin kalau dengan obat dokter, maaf kalau ada ahli akupuntur di sini mungkin akan diakupuntur beberapa kali. Nah, mungkin kalau tapi pakai dengan alat ini ya, ditiupkan di wajah kita, yang dimana kram saraf itu di muka kita tuh kita langsung tiupkan, nanti saya jelaskan titiknya. Dan neuralgia trigeminal ini adalah lebih ke ini ya, wajah gangguan saraf lah di daerah badan, muka sampai ke bahu-bahu gitu. Nah, kita lihat tiupannya adalah kita tiup dari arah atas, tengah bukan mata, hidung, mulut, itu tiup ke arah telinga. Kalau gangguannya di sebelah kiri ya kita tiup sebelah kirinya, atas dari dahi kita, mata, hidung, fokuskan dari mulut itu fokusnya ke telinga kiri. Kalau gangguannya di kanan ya kita tiupnya di daerah kanan. Tapi semuanya menuju ke pusatnya di telinga. Tetap di garis tengah sampai ke bawah pusar, ya, di bawah tengah dada ini kiri, tengah dan kanan, dan di tapak kaki juga ditiupkan unit iTera ini di titik-titik ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk obesitas. Obesitas orang kegemukan tadi ada testimoni, ada Pak Richard, ada show di sana. Terus adalah sindrom menopause, nah kekurangan limpa. Oke, ada kekurangan limpa, terus ada kurus lemah. Kurus lemah ini ya badannya gimana ya? Kalau mau naikkan badannya itu berat badannya, kalau kena terlalu kurus. Terus anoreksia ini lebih ke obsesi kayak orang yang pengen dia makan tapi dia muntahin, terus nggak mau gemuk-gemuk, mungkin itu karena obsesi aja. Terus kaki kejang. Nah, ini adalah yang ditiupkan adalah titik-titik standar ya. Tadi saya ini banyak sekali tiupnya ada gejala seperti ini. Tiupnya di belakang punggung ya, arahnya 3 garis ke bawah, tengah punggung itu kiri dan kanan, dan difokuskan di tengah punggung ini, arah memutar. Di sini agak lama. Seperti yang halaman pertama tadi. Nah, prostatis ini untuk pria dan wanita, ini untuk pria. Kalau wanita juga ada gangguan kayak haid tidak lancar, ya, keradangan ginekologi ini, biasa keradangan ginekologi ini lebih ke habis melahirkan ya kalau nggak salah ya. Oke, kalau itu sengungut, sengungut itu yang biasa diderita pada wanita hamil, haid dan sesudah bersalin, itu biasa sengungut biasanya. Wasir ini adalah wasir. Nah, tiupannya juga sama, titiknya di sini. Oke. Untuk prostat ini boleh di belakang juga di depan.
Jadi tadi ada satu slide yang pertama itu di depan juga ditiup di sana, di depan bawah pusar, di belakang juga difokuskan sampai ke tulang belakang ya, sampai tulang bawah ya, tulang punggung bawah ini tiup di sini. Ini sangat-sangat membantu orang yang prostat atau memang untuk kesehatan alat vital pria. Oke, ini sangat-sangat efektif sekali. Oke, nah di sini juga ada untuk yang kasus hilang pendengaran. Oke, penurunan ingatan. Oke, penyakit Parkinson dan insomnia. Insomnia ini susah banget tidur. Kalau susah tidur, ini titik-titiknya tepat sekali. Bapak Ibu boleh coba ya, tiup di daerah belakang kepala kita dari atas, ini ditiup semua. Ingat yang kolesterol atau darah tinggi, hipertensi, bukan kolesterol, maaf, hipertensi jangan tiup ya. Oke, ini tiup untuk yang kondisi yang ini di atas kepala kita, di belakang. Oke, di belakang leher ini, titik di sini nih, dipusatkan yang tadi saya bilang, titik di sini tengah ini. Tetap basicnya 3 garis ke bawah, kiri kanan, dan arah memutar di punggung, sama telapak kaki. Telapak kaki ini banyak sekali syaraf di situ yang sangat bagus untuk organ tubuh kita. Jadi tiup di sana, itu sangat bagus, efisien sekali, efektif maksud saya. Ini ada bisa lihat ya, titik ini akan membuat kita sangat nyaman waktu beristirahat. Oke, kemudian, nah ini diabetes ya, ini salah satu yang tertinggi juga di Indonesia yang dialami oleh masyarakat di Indonesia. Neuritis peripheral ini pada ada kerusakan pada sistem saraf ya. Urat varikos ini adalah varises ya, ini ke saraf ini. Nah, ini tiupannya seperti ini. Tetap 3 garis yang standar ya, ke bawah punggung ya, ini tapi tarikannya sampai ke tulang belakang ya, bawa sampai ke daerah bawah bokong ini ya. Di tengah juga. Nah, kakinya ditarik, ini tiupnya di arah kaki ini semua. Turun ke bawah. Di betis, ini tarik tiupnya sampai ke bawah semua. Oke, ini adalah titik-titik yang efektif untuk mencegah atau pengobatan yang sudah ada diabetes ini dan varises dan peripheral ini. Oke, selanjutnya adalah hiperplasia payudara. Oke, nodul tiroid ya, hipertiroidisme. Ini kalau misalnya hiperplasia ini adalah ke sel-sel yang melapisi kelenjar susu tumbuh di dalam payudara, ini bersifat abnormal ya, ini biasa harus dilakukan operasi kalau untuk hiperplasia payudara ini. Nodul tiroid ini lebih ke tonjolan kelenjar ya, berbentuk di tiroid di dasar leher, ini biasa isinya cairan ini. Oke, kayak tadi Bapak bilang apa ini, kayak gondok ya, bahasa umum di Indonesia itu gondok gitu. Terus hipertiroidisme ini ya, ini produksi hormon tiroksi yang terlalu banyak ini. Terus lipoma. Nah, ini artinya harus ditiup di titik-titik yang kita lihat di sini di bagian leher ya. Terus untuk kesehatan payudara, ibu-ibu wanita itu langsung tiup di sini kan, kalau mungkin kita merasa kadang kan wanita itu harus cek ya, oh ada benjolan di payudara apa segala macam. Nah, bisa menggunakan alat ini ditiup di bagian daerah dada, ditiup di sini. Oke, itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi bisa menghancurkan ada kayak gumpalan di dada itu payudara, itu sangat efektif. Itu boleh coba. Di bawah dada dan ini garis tengahnya sampai ke pusar ya, ini tiup. Jadi di leher, di dada dan di bawah dada. Ini tiup di sini alat ini. Oke, jadi ini sudah secara garis besar ini yang saya bisa jelaskan, ada beberapa titik-titik yang dimana sangat efektif buat kita semua ya, dengan menggunakan Aitera itu sesuai dengan kondisi badan kita. Jadi ini sekilas penjelasan dari saya.